Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky Badriansa di channel Kibat 16. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, punya pengalaman di dunia goib, yang dari semua inti ceritanya dia pernah dihampiri makhluk goib. Kalau kata orang dulu mah setan sandekala. Pokoknya lu saksiin terus channel Kibat 16, dengar ceritanya sampai habis, ambil positifnya, buang negatifnya. Kita tidak memaksakan kalian untuk percaya. Ya, kali ini kita akan panggil tamu spesial kita, perempuan cantik, punya anak satu. Kita langsung aja sambut tamu kita, yaitu Nyonya Widi. Widi, alhamdulillah sampai. Sok mangga, duduk. Ya. Pak, gue duduknya begini aja. Iya, terang Ya, pokoknya gue setelah pegang. tamu, setelah narasumber mau duduk kayak gimana juga bebas. Mau sila, mau tengkurap, pokoknya bebas buat Widi mah ya. Oke. Widi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Suaranya agak diperbesar ya Widi ya. Biasa, ngobrol biasa aja, santai, nggak usah panik kayak gitu. Anggap aja di sini cuma kita berdua kayak Oke, siap. gitu. Pokoknya Widi unek-uneknya keluarin semua. Ceritanya dari A sampai Z itu dijabarkan ya. Widi tinggal di mana sih? Kalau boleh tahu. Ini Pak, di sebelah Sebelah mana? sebelah kidul. Sebelah kidul. Oke guys, jadi Widi ini salah satu adik kelas gua di sekolah kayak gitu. Emang orangnya kayak gini, apa adanya, caprakan, duduknya juga semaunya gitu kan. Maklum namanya. Ya, inilah bisa dilihat kayak gitu ya. Widi, punya pengalaman apa sih di dunia goib? Banyak, Pak. Hmm. Dari masih Suaranya hamil, lagi masih hamil juga udah melihat yang namanya zaman-zaman dulu dah. Kayak orang pakai Dari pas waktu hamil, anak pertama. masih nyangkut sama orang tua. Heeh. Di rumahnya itu, ya itu pas di pintu belakangnya ya kayak orang zaman dulu dah pakaiannya, laki-laki cuma sampai detik itu, detik ini juga nggak tahu siapa. Jadi dari pas hamil Widi sudah bisa melihat secara langsung sosok goib kakek-kakek dengan pakaian zaman dulu. Zaman dulu. Oke. Tapi sebelum hamil itu apakah Widi sudah bisa melihat hal yang goib? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sejak hamil aja. Pas Anak yang pertama hamil sama hamil. baru Udah bisa kami melihat. ada. Oke, terus Ya sok lah. Namanya Sok. kita ngelihat orang zaman dulu yang nggak pernah Oke. kita kenal, Mm-mm. udah pasti kita sok gitu. mm-mm. Nggak ngomong, Cuman diam. diam aja, sambil begini aja dia. Anjir. Dengan pakaian zaman dulu, pakai apa ya, kayak belangko gitu ya. Belangkon. Belangko. Hmm. Dia posisinya jongkok, jadi gini-gini aja, gini kayak orang gimana sih, kayak orang ngedenger musik gitu. Oh. Ya, asik aja kayak gitu. Jadi kalau itu kata posisinya ada di belakang rumah gua, Pak. itu sosok makhluknya ada di belakang rumah lu. Iya, mama gua yang sekarang jadi rumah gua. Oke. Kakek-kakek sosoknya. Kakek-kakek. Oke. Mm. Apalagi yang dilihat Widi pas waktu hamil? Cuma dia. Cuman dia. Sampai saat ini pun ada. Ya mungkin ada yang jadi sekarang dari rumah, cuma berubah. Sekarang bukan yang gua lihat kakek-kakek, Justru jadi, nenek-nenek. oh mungkin dia punya dua kelamin. Bisa Yang jadi, pertama Pak. jadi kakek-kakek, sekarang jadi Karena nenek-nenek. kan sekarang udah dijadiin rumah dah. Kalau dulu kan posisinya dapur mak gua itu. Iya. Sekarang menjadi rumah gua, yang dapur bekas mak gua jadi rumah gua, bukan rumah gua sih, rumah Iya. gua dah pribasanya. Ya itu laki gua berangkat sekitar jam 4 juga belum. Jam 4 belum? Belum jam 4. Belum ajar subuh juga belum. Keluar, "Bun, saya mau berangkat," dia bilang. Gua bilang, "Jangan buka pintu, Iya. tutup lagi," karena dia juga penjeri. Oke. Posisinya manasin motor harus ditungguin sama gua.
Dan gua udah dia berangkat, gua nutup pintu, masuk ke kamar. Gua pikir lewat itu pakainya emak gua. Oke. Gua pikir emak gua ngapain masuk ke rumah gua. Gua pikir, gua inget-inget lagi, ih kan pintu ditutup tadi sama gua. Nah itu siapa? Nenek terus masuk pak ke dalam kamar gua sambil meraba-raba gua, bangun dengan suara dia seperti itu. Bangun lo, bangun. Gua hanya kepikiran anak gua doang. Sampai rempe anak gua di mana posisinya. Oke. Nggak melek sama sekali gua. Itu keringet gua udah Keringet jagung kali ya, gede-gede. baru jam 6:30 juga belum. Anak gua ambil, gua lari ke mama gua. Mengapa lu? Kata mama gua, udah pada kecumus. Kalau kecumus itu bahasa orang Parung guys, ya kecumus, ilokan, kayak gitu bagenin. Gitu. Emang kita Betawi Orabe. Iya. Orabe. Pada kecumus, emak gua bilang kenapa kecumus? Itu tadi mah siapa? Gua cerita lah yang tadi gua cerita. Kata emak gua masuk rumah gua nggak ada. Dan sampai detik ini ketika kaki gua belum pulang itu rasanya ada terus. Sampai saat ini. Kayaknya ada dia pakai konde, kalau nggak ada telaletnya di sini atau di sini gitu. Gua namanya posisinya gua merem, Iya. nggak ini di sini nih kalau nggak salah di sini gitu antara dua. Dan bukan serem banget pak, gila. Gua sampai detik ini mau nggak pernah tahu itu nenek siapa yang ada di dalam rumah gua. Gua merinding guys, ini baru sebentar kita opening langsung dapat cerita yang sangat luar biasa menurut gua. Pokoknya dari lu lahir sampai sekarang sosok dua aja yang lu lihat atau ada yang lain? Ada sih pak. Jadi dekat rumah gua itu laki gua kan posisi waktu itu di Tangerang kerjanya. Sama posisinya belum subuh. Oke. Laki gua posisinya pakai sepatu. Gua duduk di luar mak gua masih nyampur lah. Iya. Gua bilang ya, ono apaan putih-putih? Gua bilang mana? Posisi dia nggak pakai sepatu bang, pakai sepatu. Mana? Oh no ya, gua bilang oh itu mah karung, dia bilang itu karung gua. Bukan, itu mah pocong. Gua bilang itu dia pakai sepatu pak, injak-injak dia tahu itu pocong. Dia tahu itu pocong, dia lari sampai keluar. Gua bangun emak gua bener-bener, mak, mana mau berangkat kerja. Iya. Laki gua motornya aja masih dipanasin, gua kan ngeri. Oke. Nggak dari keluar dia. Posisi jam berapa? Ya ada jam 4-an. Sudah Itu di lewat depan ajan rumah. subuh? Belum. Oh belum. Itu posisinya jaraknya dari rumah gua nggak jauh. Deket ya. Pas pagi gua cari tahu dong itu karung bukan. Gua lihat depan rumah tuh orang nggak ada karung. Emang itu pocong, posisinya belonjor. Kesiangan kayak kata gua bapak itu dia. Mau bangun nggak bisa. Siangan Mungkin itu dia. udah pewek kali Dia posisinya. PW, dia belonjor kan. Iya. Posisinya dia mau bangun gak ada yang ngangkatin. Kata gua Posisinya lu ngelihat dia atau pocong itu melihat lu? enggak, gua ngeliat dia karena posisi belakang. Oh gitu. Cuman gua lihat ininya Jelas. doang, jelas. Ya ngomong apa gitu kan. Itu karung lagi gue bilang. Dia menghindar, dia takut juga. Gue lihat lagi, bukan itu pocong. Gue sambil lari ke dalam rumah, tapi gue mikir lari. Dengan kejadian lu dari pas lu hamil sampai sekarang, lu masih bisa melihat nggak sama hal-hal yang gue itu? Ya ngelihat pak, bahkan kalau setiap malam Jumat atau malam Jumat itu kayak ada keliling, orang keliling bawa kayak tongkat gitu. Oh. Jadi suaranya kayak apa gua doang yang denger. Tok. Itu kayak ngelilingin rumah. Tok. Tok gitu. Karena gua proses penasaran, gua pengen lihat tuh. Gua lihat nggak ada, tapi masuklah ke dalam mimpi gua seorang ibu-ibu, nenek-nenek. Marah-marah posisinya adanya di samping rumah emak gua. Marah-marah gua nggak jelas itu marah-marah sama siapa. Gua cerobot lah. Lu nggak jelas, lu datang-datang marah-marah dalam mimpi tuh. Mimpi itu mah. Dan dia ngoceh terus. Dan gue gak tahu maksud ocehan dia. Nggak ada yang lu simak omongan dia? Nggak ada. Dan gak ngerti juga apa omongannya. Tapi ngomongin bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Sama Sunda lah ibaratnya. Gue kan gak ngerti Sunda. Gue cerita sama nyokap gue, itu yang punya tanah ini. Oh, Dulunya. Jadi kalau misalnya ada bunyi semacam tongkat, tok, tok,
Tok. Dia lama Pak bunyinya, jadi Oh, nggak dia- langsung tok tok enggak. Dia jalan tok, tok. Oh, ada beberapa Iya, jeda. dia enggak tok tok enggak. Oke. Jadi pas gua bangunin laki gua, ya itu suara apa? Nggak ada. Kamu mah halu, kata dia. Gua bilang halu. Iya. Gua sampai penasaran, nah gua buka aja jendela kamar gua tapi memang nggak ada. Tadi lari ke mimpi jadinya itu. Setiap malam apa? Cuma Setiap malam Jumat. Oke guys, jadi Widi, kalau setiap malam Jumat pasti ada sesuatu yang selalu menghantui dia gitu. Nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa, tapi sosok itu sosok nenek-nenek. nenek. Pakaiannya Tapi gua cerita sama emak gua, laki-laki laki-laki. yang punya tanah ini tuh laki-laki. Oh. Tapi dalam mimpi itu nenek-nenek yang marah-marah. Oke, mungkin kalau di dunia nyatanya gini. Oke, itu tanah itu punya suaminya karena istrinya tidak ikhlas untuk menjual ya, Kayak kayak gitu. gitu kan. Tapi Allah alam sih Makanya- ya. Selingkuhan itu keluarga gua semua Pak. Oh. Yang ngisiin nggak, kalau orang lain yang ngisiin udah pasti nggak bakal betah. Oke. Sip. Oke. Gua paham. Gua nyimak dari semua cerita lu. Gua masuk ke dalam cerita lu. Oh ya, ceritain dong, lu katanya punya pengalaman juga pas waktu maghrib. Oh iya, Itu gimana? gua jalan, gua dari bawah dah posisinya. Oke. Terus gua jalan pulang, gua memang dia bilang entar lu pulangnya, ini maghrib. Gua nggak ngerti, gua pulang aja, gua bilang. Iya. Pulang kan, gua ketemu sebut orangnya enggak? Jangan. Oh. Jangan. Oke, gua ketemu sama seseorang gitu. Ya, gua ketemu sama seorang bapak-bapak dah, Iya. gua nanya, "Bang mau kemana?" Gua bilang, Mm-mm. "Mau ke masjid," dia bilang. Mm-mm. "Oh, mau ke masjid," gua bilang. "Iya, lu dari mana?" "Dari bawah," gua bilang. Nah, pas tikungan itu gua ketemu kakek-kakek pakai Iya. baju pangsi. Baju pangsi. Karena hitam segini. Sama baju Heeh. oblong putih. Oke, baju pangsi ya. Baju pangsi. Dia nggak berhentiin gua. Heeh. "No," orang dulu kali ya ngomongnya. No, gua mikut," dia bilang. Gua bilang, "Dari mana emang?" "Dari mana Pak?" Gua bilang kayak gitu. "Capek banget gua," kata dia gitu. "Mikut gua," kata dia gitu. Gua nih step gua kan. Iya. Pada sakit, kaki gua sakit banget, dia bilang. Gua bilang gimana nggak sakit, tapi Iya. gua ngerasa gua ngegeprak dengan dia gitu kaki. Oh, lu sempet Gua ngegeprak megang deh ya. Gimana nggak sakit? Iya. Gua bilang nggak pakai sendal. Gua bilang. Oke. Dia diem aja. "Lu rumah di mana?" "Itu rumah gang kecil," gua bilang. "Masuk ke dalam itu mau depan gang gua," dia bilang. Oh. Begitu sampai situ, "Udah no, gua mah di sini." Mm-mm. Dia geprak badan gua, dia bilang, "Makasih ya No, lu biar berkah," dia bilang. Masuklah gua ke gang gua, dan gua nengok ke kaca spion gua baru ingat, astagfirullahaladzim, dia minta anterin, ternyata itu makam. Dia bilang gerbang ijo kan, dia minta anterin ke gerbang ijo. Oh, jadi gang lu dan gang makam itu saling berhadapan. Berhadapan. Oh. Gua sampai shock banget, dan gua ditegur sama om gua aja, "Dari mana lu?" Iya. Gua nggak jawab, gua jalan aja. Enggak, dari situ gue bilang udah nggak enak, itu sampai rumah juga gue nggak enak perasaan. Dia sempet gebrak gue sampai bilang, "Kasihan no, biar berkah." Jadi maaf gue potong dulu Widi. Oke, pas waktu mau azan maghrib Jam maghrib. gitu, lu habis main lah ke rumah tetangga atau saudara lu melewati satu masjid. Tiba-tiba di masjid itu ada sosok kayak kakek, kayak gitu, minta ikut sama lu, ya kan, gitu. Posisinya pakai baju pangsi dan nyeker. Nah, lu dalam posisi nggak sadar kan, gitu. Intinya minta anterin sampai depan gang dia, kayak Untungnya gitu. sih gue nggak masuk juga ya Pak. Apa? Oh iya, Kenapa? biasa kayak yang mau kalau nyari tahu. Oh gitu. Ya kan? Iya, udah nggak apa-apa. Tadi lu masuk dulu ya. Gue bilang emang taruh tok buat Hmm. dari rumah, gue nggak enak banget. Hmm. Ya badan lemes, gue bilang nggak enak sampai jantung. Udah kamu berangkat, kalau pulang nanti aku jemput, telepon kalau iseng. Dan itu di rumah gue tuh ada Rame. bunyi mulu, piring kayak puring berbunyi.
piring berbunyi kayak dia nggak seneng gua mau sama lu. Oke, sekarang gini. Ada insiden dari pengalaman yang diceritakan sama Widi. Ternyata narasumber kita satu lagi itu merasakan tidak ada kesenangan kalau Widi ngebahas kayak gitu ya. Widi, dilanjutin nggak cerita kita menurut Widi? Tapi jeda dulu Pak. Kenapa? Lalu Pak jeda dulu Pak. Karena Mau, memang mau masuk? Atau buahnya bener buahnya apa buahnya lemas. Pokoknya dia kayak udah malam, pokoknya lemas, udah capek banget kayak udah jalan jauh gitu. iya itu yang gua rasain, tak gua kesurupan. Gua nggak berdaya Oke, kan. kita cut. Kita bakalan lanjutin lagi. Kenapa? Kamu nggak suka saya buka ceritanya? Batin gua. Hah? Ayo ngomong, enggak? Yang kayak gitu nggak suka. Kenapa sih? Ada apa sih di situ dulunya? Kenapa masih kayak gini? Ganggu terus. Apa ada yang belum sempurna? Apa masih punya utang di dunia ini? Sebelum kalian kan semua desa ini, gua yang pada bangun. Gua yang rapihin, ngebagusin semuanya gimana bikin indah. Nah, Lu cuma pada tinggal tempatin aja, lu pada nggak bisa ngejaga. oke. Alhamdulillah, saya manggil kakek ya. Kakek, Gua nggak mau dipanggil kakek. panggil apa? Buan gua Jawara tuh dipanggil kakek. Oke, Akang. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Nggak usah Lu nggak galak-galak. usah sebut nama gua. Oke. Oke, Kakang Prabu. Ya gua udah tahu, gua sering nyampein amanat lewat mereka. Tapi mereka punya ilmu tidak punya adab. Intinya, Kakang kesini cuma untuk menyampaikan seperti itu doang. Iya, gua cuma capek, gua pengen pulang. Terus, Gua kasih amanat nggak ada yang dengar sampai juga. kenapa Nggak ada yang bisa memperbaiki. salah ngasih amanatnya? Iya, gua sering kasih amanat tuh ke mereka pada yang masih bau cucu gua. Lu di sini hidup cuma tinggal nempatin aja. Lu nggak tahu dari dulunya kayak gimana. Cuma tinggal enak. Ada lagi yang mau disampaikan? Banyak yang mau gua sampein. Cuma gua nggak butuh bicara di depan mereka. Ya udah. Nanti lu bisa panggil gua. Saya mau ngobrol sekarang mumpung datang. Enggak, gua nggak bisa bicara di depan mereka. Emang sosok Kakang ini sangat galak ya? Gua nggak galak. Gua tuh baik. Cuma gua suka sama orang-orang yang tegas, yang berpendirian, prinsip. Gua nggak suka sama orang yang terlihat baik tapi mereka munafik. Gua kasih untuk lu. Gua yakin lu bisa perbaiki ini. Amin, amin, amin. Lu tahu siapa yang keliling itu? Siapa? Dia masih saudara sama gua. Dia cuma menjaga di situ. Jadi gua minta sama lu, nggak usah disebut-sebut dia. Apa hubungannya Kakang sama Ibu Dwi Sri Larasati? Dia cuma pendatang. Tapi kan dia sosok pendatang yang menyebar agama juga sih. Iya, tapi dia pendatang. Gua nggak pernah tahu sejarahnya seperti apa. Makanya kita sebagai generasi muda, Gua bilang sama lu, gua nggak perlu ngomong bicara banyak depan mereka. Kalau lu mau Nggak usah bicara sama galak-galak. gua, ya lu panggil gua aja. nggak usah galak-galak. Semua makhluk apapun ketika datang ke sini galak, pasti kita kurung. Tadi Kakang bilang masalah adab. Oke, Kakang masalah adab boleh marah, tapi santai di depan saya.
Oke, guys, tadi ada insiden yang di luar rencana. Ada sosok satu makhluk yang masuk ke tubuh narasumber kita. Positif sih, menyampaikan sesuatu pesannya buat kita semua. Widi, kita lanjut tadi nih. Ya, sampai lo di depan gang. Ya, depan gang tiba-tiba lu baru sadar bahwa itu bukannya gang rumah, Bukan ternyata gang rumah, itu gang gang makan. kuburan. Gang makan. Umum ya. Oke, terus. Ya gua ketemu yang gua tadi udah cerita, ketemu om gua. Ya sampai rumah ya gua nggak enak. Oke. Gua masuk ke rumah gua gelisah, gua ke rumah sudah ponakan gua juga gua nggak enak gitu. Ya akhirnya gua di rumah emak gua dalam keadaan langsung nggak sadar. Gua kayak gimana juga gua udah nggak sadar. Oke, pas lu nyampe rumah posisi lu udah nggak sadar. Nggak sadar. Yang lu rasa apa sih? Tapi lu punya ingatan nggak gitu? Ya gua kayak ya gimana ya? Ya ingat mah ingat gitu. Kayak gua ada di mana tahu gitu. Gua kayak bukan di rumah gua, bukan kayak di rumah mak gua. Gua kayak ada di sebuah kayak yang gua tadi boncengin itu orangnya. Kakeknya. Gua Ada. kayak di alam dia. Oh, berarti lu masuk ke dalam dunia goib. Dan lu di dalam dunia goib itu lu ketemu sama kakek-kakek yang lu bonceng. Anjrit. Gua diikat, Lu diikat gua diikat tangan di kaki. pohon yang gua diikat, gua nggak bisa bergerak sama sekali. Gua hanya minta tolong, gua udah kegelapan pak, badan gua udah lemes. Terus. Ya gua udah nggak berdaya, tapi gua terucap tolongin gua, gelap, gua bilang gelap, gua udah lemes, udah biarin dah gua mah, udah ikhlasin gua aja, saking gua udah nggak tahan, gelap banget. Ada orang banyak tapi nggak peduli sama Pada sebodoh aja ya. yang di balai, yang lelendotan, Anjrit. yang ucang-ucang. Dia diem aja, gua minta tolong aja dia nggak peduli pak, biasa aja. Dari situ. Berarti pas lu nyampe rumah lu udah nggak sadar, cuman lu masih ada ingat posisi yang lu ingat itu lu ada di dalam dunia, nggak tau lah kita anggap itu dunia goib ya. Semuanya serba gelap gitu ya kan. Makhluk banyak tapi pada diem gitu. Nggak Posisi peduli. lu diikat. Hanya dia doang yang ngelilingin gua, itu kakek-kakek doang yang ngelilingin gua. Lu diikat sama siapa? Dia. Gua diikat sama dia, setelah dia diikat gua dikelilingin sama dia. Dikelilingin aja, lu mau apa? Gua gelap ini, gua gelap. Dia nggak ngomong apa-apa, terus kakek. Kakek nggak ngomong apa. Dan lu nggak bisa ngelihat orang di sekitar lu di dunia nyatanya gitu. Gua ngelihat, gua nggak denger. Ada orang yang ngaji, ada yang ngebacaan, gua nggak denger. Tapi nggak bisa ngelihat, Nggak bisa ngelihat. ngedenger bisa ya. Nggak bisa. Gila. Wid. Dua teriakan abang gua. Ah. Tolongin Mas, tapi posisinya dia ada di dalam, Hmm. nolongin gua, megangin tangan gua, tapi kayaknya berat gua. Tapi muka jelas Jelas muka ya. di muka abang gua, Oke, terus. melipar gua, minta bantu gua. Dia juga udah lemes banget kayaknya, sampai pokoknya pak itu luar biasa itu. Gila, pengalaman lu Wid. Jadi sekali lagi gua bilang ini adalah pengalaman Widi, cerita Widi yang sangat luar biasa. Percaya nggak percayanya itu hak kalian semua. Ya, kita menceritakan apa yang Widi alami ya saat ini ya. Oke. Setelah itu apa lagi? Ya gua, ya ada yang nolongin gua gitu kan. Gua sebut ya, Iya. ya, lu lah gitu. Oke. Kayak ada, mungkin lu ditelepon sama siapa gua nggak tahu, dihubungin sama siapa gua nggak tahu. Posisinya suara lu, tapi nggak ada bentuk lu. Kalau abang gua kan nyata, Iya. dia nolongin tapi ada. Kalau lu nggak, lu hanya bilang, Wid, lu lihat gua nggak? Lu denger gua nggak, Wid? Iya gua lihat tuh, gua bilang. Lu di mana? Lu hanya cahaya yang ada, bukan berbentuk badan lu, tapi suara lu. Paham, gua paham. Ya emang waktu itu gua sempat ditelepon sama Lia ya. Sempat ditelepon sama Lia, katanya ada apa sih ini kan gitu. Ternyata gua nyampe sana Widi dalam keadaan diriungin lah, bahasa orang Parung itu diriungin, diajiin, yang nangis menangis gitu kan. Posisi Widi emang sudah pasrah.
biarkan gitu, udah bagian gue pasrah aja kalau nggak ada yang bisa nolong gitu. Akhirnya Lia ini kita datengin langsung biar bisa meyakinkan cerita ini adalah cerita nyata kayak gitu ya. Kita sambut narasumber kita yang kedua. Nah, ini narasumber kita yang kedua. Alhamdulillah Lia juga sampai mau datang ya. Tadi ada yang insiden yang kurang kurang di luar logika lah. Pas kita lagi ngobrol berdua sama Widi, tiba-tiba Lia ini kerasukan gitu. Kerasukan. Lia sebagai saksi hidupnya Widi, pengalaman hidupnya Widi ya Lia ya. Pas waktu itu Widi dalam keadaan seperti itu, Lia itu lagi ngapain sih posisinya? Itu posisinya gue lagi diurut. Oke. Nah terus emak datang ke rumah, tolongin emak gitu. Kenapa emak? Oh no, si Widi nggak yelling gitu. Ih, terus pas itu gue datang ke rumah emak. Iya ya, tolongin apa? Teleponin siapa? Kayak gue bingung kan mau manggil siapa. Akhirnya gue telepon. Iya, telepon lu kan. Pak tolongin gue dong gitu. Ini Widi, terus lu datang. Ya udah terus Widi langsung, maksudnya nggak yelling dah, maksudnya kayak ngerasa dia tuh kayak pengen dibawa mulu gitu. Oke. Tolongin gua gitu. Emang dia bilang nggak kuat mulu. Tuh gue inget banget itu. Nah terus langsung ya ditanganin sama lu kan waktu itu. Kalau Lia secara lihat mata batin kayak gitu, apa sih yang Lia lihat waktu dalam keadaan Widi seperti itu? Ini jadi guys, emang berdua ini ibarat kata emak tidak bisa dipisahkan ya, walaupun beda emak beda bapak, cuman satu darah kayak gitu ya. Tetanggaan bahkan saudaraan dia berdua, di mana ada Widi di situ ada Lia kayak gitu. Jadi emang betul posisi waktu itu gue ditelepon sama Lia gitu untuk datang ke rumah Widi. Alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya bisa normal kembali gitu. Inilah saksinya gitu. Yang Lia lihat apa sih dalam keadaan Widi kayak gitu? Ya kalau kata orang itu nih ya udah angan-angannya kayak udah dimana tahu sebenarnya mah ya kan, kayak gitu sih. Udah jauh ya. Iya. Ya orang udah tangisin, udah diajiin, udah pokoknya udah rame. Tapi Lia seneng nggak ngeliat Widi kayak gitu? Ya enggak. Kalau Nah itu dia kalau udah berdua udah kayak gini lah guys, kayak gitu kan. Jadi kalau emang sering berantem kayak gitu, Lia curhat ke Widi, Widi curhat ke Lia, inilah semakan seminum bahasa kita mah kayak gitu. Lia juga punya pengalaman yang sangat luar biasa ternyata guys gitu ya kan, sampai tadi masuk pun menyampaikan pesan-pesan kita banyak kayak gitu ya. Lia, kan Lia sebagai saksi hidup ya tentang yang tadi Widi alami gitu. Kalau pas tadi itu apa sih yang masuk ke dalam tubuh Lia? Widi diwawancarain itu ya udah ngerasa dah pokoknya kayak ada sosok yang mau nyampein sesuatu, kayak ya jawara kalau nggak salah. Jawara asli desa sini ya. Iya, asli desa sini. Apa pesan-pesannya yang Lia tanggap tadi? Iya. Iya pokoknya nanti saksikan saja gitu. Mungkin Lia nggak enak kalau untuk menyampaikan secara sadar gitu. Tapi boleh nggak tayangan tadi itu gua tayangin di channel gua? Ya gue sih nggak masalah ya. Cuman kita cut aja ya, Iya. kayak gitu. Siapa sebenarnya beliau, apa pesannya beliau kayak gitu ya kan. Pokoknya guys, ini adalah secara spontan, tidak ada yang kita rekayasa, tidak ada yang kita permainkan atau kita kompromi sebelumnya nih kayak gitu ya. Kamu musyawarah lah harus begini, enggak. Secara tiba-tiba atau tidak, pas gua lagi ngobrol berdua sama Widi pun masuklah sosok itu. Nasehatin semua keadaan di desa seperti apa, siapa sosok beliau kayak gitu. Kenapa beliau nyampe ke Lia, momennya ngepas gitu ya kan. Intinya para leluhur, para sepuh kita itu tidak mau di desa manapun, mau di kota manapun, ketika keadaan desa yang sedang kacau, pasti para leluhur itu hadir. Kayak gitu ya. Lia ada cerita lagi nggak tentang Widi? Oh iya, sebelumnya kenapa sih Widi seperti itu? Apakah malam harinya atau sebelum harinya itu Widi ngeliat sesuatu atau gimana gitu? Iya, emang sebelumnya ya sebelum apa kejadian itu ya lagi curhat-curhat lah Posisinya malam Jumat ya itu. Iya, malam Jumat itu lagi cerita-cerita tentang horor gitu-gitu dah gitu. Dan awalnya sih dia nggak bilang kayak dia ngeliat, cuman pas kayak dia udah pulang dia baru bilang, Li tadi gua ngeliat
nenek kata dia begitu. Hmm. Dia makanya langsung kabur, makanya gue bingung kok Swidi buru-buru banget, maksudnya kayak nganin anaknya gitu. Awalnya sih gitu. Serem banget Li. Dia sambil, soalnya dia di kalingan ya Li, Iya, kalingan spanduk. panduk dia jadi begitu dong Pak. Anjir. Jadi posisinya, Jadi posisinya gue seperti ini blonjor. begitu. Nah, Iya. posisinya gue blonjor karena posisi ada anak gua mau lari anak gua gitu ya. Gua udah lemes, Be. Gua nggak lihat dia begini baik Pak ke gua. Itu posisinya. Pas pulang gua baru cerita ke dia. Serem banget itu. Luar biasa. Ini. Cerita kali ini langsung dibuktikan langsung kayak gitu ya kan. Aduh, gila, gue juga kaget pas banget ngedengar cerita Widi lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tubuh dia, menyampaikan sesuatu unek-unek lah. Apa ya, bukan unek-unek sih, kalau orang tua itu ketika anaknya mulai salah ngebilangin gitu ya, walaupun menurut kita galak, padahal nggak galak, tujuannya untuk kebaikan semua. Ada cerita lagi nggak Lia atau Widi pengalamannya selama ini? Banyak Pak. Banyak ya. Tapi yang paling oke, yang paling keren itu ya. Yang paling ini yang kita lagi tayangin. Jadi, Gila. Lu tahu lu yang nahanin kan kayak gimana Pak? iya gue tahu kayak gitu. Sebenarnya Widi ini bukan indigo, kan gitu, bukan. Kalau indigo kan dari kecil ya. Iya. Bisa ini kan pas waktu lu hamil. Hamil. Hamil anak gua. Iya, sampai sekarang gitu baru Sekarang. bisa lah melihat ya, bisa melihat. Tapi secara tidak sengaja Mm-mm. ada momen-momen tertentu. Ada. Beda sama Lia ya. Mm-mm. Lia itu kan gua tahu Lia karena gua teman sekelas Lia gitu. Dari dulu sampai sekarang. Ya, boleh dikatakan selalu curhat lah gitu. Kalau Lia banyak pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Dari jatuh, bangun, jatuh lagi. Ini belum bangun lagi nih gitu ya kan. Iya, iya. Nggak tahu kalau udah bangun mah kesini apa orang gitu maksudnya. Jadi ada lagi nggak mau ceritain? Ya, Entah dari Lia, entah dari Widi. ya itu Pak yang pas di tempat di alam itu. Itu ya. Gue suruh milih tangan. Oh iya, itu lu suruh milih tangan. Gue bilang karena posisinya lu bilang Mhm. ini gua. Mhm. Itu ribuan tangan banyak banget Pak. Dan gue pusing mana yang harus gue pilih. Mhm. Sedangkan gue nggak dengar suara lu, Iya. tapi nggak ada bentuk lu, hanya bentuk cahaya. Oke. Gue salah ngerambet, yang gue rambet aki-aki lagi. Tapi dalam keadaan yang lu lihat tangan itu bagus atau jelek? Mulus semua, nggak ada yang jelek Pak. Mulus semua. Mulus semua. Dan lu milih yang paling mulus. Enggak. Oh. Ini posisinya tangan sama gitu Pak. Oh, sama. Sama, enggak. Kalau gue posisinya beda mungkin bisa gue bedain, enggak sama. Yang gue tarik malah si kakek-kakek itu Yang tadi lagi. Iya. Terus? Gue di kenceng banget dia megang gue tarik-tarikan sama abang gue posisinya. Itu lu kayak gue dituntut lu aja, suara lu gue ikuti. Sedangkan posisi abang gue yang ngebopong gue, abang ipar gue yang ngebopong gue sampai nemuin lu, nemuin cahaya lu, bukan berbentuk lu Pak, bukan. Suaranya suara lu, tapi bentuknya bukan bentuk lu. Sampai ya detik ini alhamdulillah gue sehat. Alhamdulillah atas izin Allah semua ya. Nah, pas abis kejadian itu kan lu belum sadar full, masih ada kesurupan. Lu inget nggak apa yang lu ucapin? Atau Lia inget nggak gitu? Gua sampai saat ini gua masih inget. Kesannya banyak banget gitu. Nah, pas yang kesurupan itu gue kan enggak, gue posisinya langsung Oh, balik. langsung ini ya. Iya, gue langsung balik tuh. Pas tau gue datang lagi udah sadar lagi tuh. Gue nggak ingat Pak. Karena gue melanjutin. Yang gue inget ketika lu sudah kembali ke dunia nyata gitu, tiba-tiba lu belum full gitu, lu minta mau minum dong, gua haus, ini gua Widi gitu. Cuman gua belum yakin kan gitu. Akhirnya pas gua coba tanya secara halus, dia marah sama gua. Gara-gara lu nih bocah nggak jadi keambil kan gitu. Allahu alam itu benar atau tidak, cuman inilah cerita pengalaman yang kita pernah alami kayak gitu. Itu Nyata Murni. banget, murni ya. Itu kalau kata orang dulu mah setan sandekala. Iya, Ya, makanya pas udah posisi kelayapan. Iya benar. Posisinya maghrib memang. Jadi kalau kata orang dulu setan sandekala, kalau maghrib kudu di dalam rumah, nggak boleh ngayap. Iya. Sampai saat gue cari tahu Pak, itu kakeknya siapa ya, pakai terpang sih.
Belum ketahuan. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nggak tahu. Tapi lu mau kayak gitu lagi? Enggak. Enggak ya? Cukup sekali ya. Cukup sekali Pak, gila nafas gue udah di ujung. Gila. Rasanya lu, gue udah mau pengalaman lu. mati itu. Pengalaman lu ya. Karena luar bos ini biasa. nggak ada sama sekali cahaya. Gelap. Iya, gue tahu itu tuh. Gelap kita mati lampu masih bisa namanya kita keluar dari Iya. sana. Itu sama sekali nggak ada. Gua ingat tempat itu Pak. Ingat ya. Ingat gua tempat itu. Oke, tidak usah disebutkan ya. Pokoknya udah cukup. Kalau lu pada penasaran dengan cerita Widi bener atau tidaknya, lu paranin Widi. Ya. Lu paranin Widi, Wid lu bener nggak sih ceritanya gitu? Atau lu tanya sekeliling orang rumahnya yang pas Widi celeng, lu tanya aja, Widi bener nggak sih kayak gini gitu ya. Pokoknya sangat luar biasa banget cerita ini. Mungkin kalau cerita ini cukup kita udahkan ya. Ini nggak apa-apa kan ditayangin? Nggak apa-apa Pak, itu kan murni. Aman ya. Aman dong. Kita tidak membawa nama, Enggak. tidak membawa tempat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang protes atau gimana gitu ya kan, ya kita anggap netizen lah. Iya. Ya, benar. netizen untuk salah satu kita lebih tinggi lagi kayak Dibangkit gitu. lagi, Pak. Ya mungkin kalau misalnya protes, Widi bohong atau gimana, dia tidak sanggup seperti Widi gitu, ataupun dia tidak bisa seperti Widi Dahlia kayak gitu. Malum lah ya namanya orang gitu ya. Iya, benar. Jadi ntar abis ini gue langsung nyambung ke cerita Lia. Banyak cerita Lia yang harus gue korek-korek dan lo harus dengar. Pokoknya untuk kali ini cerita tentang Widi, tentang setan Sandekala cukup sampai di sini ya. Sekali lagi saya ingatkan buat kalian semua gitu, jangan jangan terlalu berlebihan dalam menilai orang. Belum tentu nilai kita itu terhadap orang itu benar. Dan percaya atau tidak percaya itu hak kalian ya. Jangan sekali-kali kalian menggunjing yang nggak jelas, ngomongin orang jadi gitu. Kalau kata orang jasinga mah jasad sing awas. Kalau nggak mau dicubit jangan nyubit. Sekian dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.